Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat karunia berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Di antara nikmat yang banyak itu yang patut kita syukuri dan harus kita jaga adalah nikmat iman, nikmat Islam kita, dan nikmat kita bisa mengamalkannya. Dan yang kita harapkan, kita terus berdoa agar Allah selalu memberikan karunia dan nikmat berupa istiqomah hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pripun kabarnya nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Insyaallah kita melanjutkan di kesempatan kali ini di lanjutan tafsir juz amma dan alhamdulillah kita sampai di surat At-Tariq. Ya, di surat At-Tariq. Kalau di urutannya ini adalah surat ke-86 dari juz 30. Ya, surat ke-86 dari urutan surat 114 surat. Ya, jumlah ayatnya sedikit. Semoga bermanfaat semuanya ini, yaitu 17 ayat dengan nama At-Tariq. Langsung kita mulai di sini ya. Jadi dinamakan At-Tariq, nama At-Tariq ini adalah nama bintang yang bersinar. Ya, yang itu muncul di waktu malam. Sehingga dinamakan At-Tariq itu karena ya ada bintang yang bersinar yang itu muncul di waktu malam. Ya, bisa juga dilihat di terjemahannya. Ya. Kemudian juga kenapa dinamakan At-Tariq? Ya, disebutkan yaitu linfiradis surah bi dzikri mufradah. Karena ya nama At-Tariq diambil dari nama yang ada di ayat tersebut. Ya, seperti At-Tariq di situ ada was-sama'i wat-tariq. Karena ada penyebutan nama At-Tariq. Demikian juga At-Tin. Kenapa dinamakan At-Tin? Karena di situ ada wat-tini waz-zaitun. Ya, karena lafaz tersebut ada di dalam ayat. Ya, demikian juga nama lain dari At-Tariq ini ya, di antara para ulama tafsir ada yang mengatakan di antara namanya adalah was-sama'i wat-tariq. Selain surat At-Tariq juga surat As-Sama'i wat-Tariq. Ya, surat As-Sama'i wat-Tariq. Kemudian surat ini ya surat Makkiyah, disebutkan tidak ada sebab nuzulnya. Maksudnya tidak ada itu adalah tidak ada riwayat bagaimana ya asal muasal turunnya ayat ini atau surat ini, tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan. Dan kita sebagai penuntut ilmu dan juga akidah kita, jika memang tidak ada riwayat yang sahih maka kita ya tidak mencari-cari, ya maka kita menetapkan jika ada dalil dan kita meniadakan jika memang tidak ada dalilnya. Seperti ayat ini atau di surat At-Tariq ini memang turunnya adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah ketika Rasulullah sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah ke kota Madinah. Ya, tetapi tidak disebutkan ya riwayat yang sahih yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini kenapa. Ya, kemudian keutamaan surat ini kira-kira apa nih? Keutamaan surat ini diantaranya adalah haddun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholawat.
Nabi menganjurkan untuk dibaca di sholat-sholat. Sholat apa ini tentunya? Ya kira-kira sholat sunnah, kepanjangan ya kalau sholat sunnah. Biasanya surat Al-Ikhlas dan ya Al-Kautsar ya. Nah, ini dibaca, kita sebutkan riwayatnya. Kalau ini ada riwayat yang sahih, yaitu haditsun sahih rawahu Abu Dawud. An Jabir ibni Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal asri bis sama'i wat tariq was sama'i dzatil buruj wa nahwihima minas suwar. Itu bahwasanya Rasulullah, dari sahabat Jabir bin Samurah, Rasulullah membaca di sholat zuhur dan asar dengan ayat as-sama'i wat tariq dan was sama'i dzatil buruj. Wah, ini kalau diamalkan kira-kira sanggup nggih? Ya, biasanya kita sholat zuhur itu ya waktunya istirahat ya, waktunya ngantuk. Kalau lama dikit imamnya itu sudah ngelayang kita ya. Ya, tapi ini kita amalkan. Oh, berarti kita husnudzon karena kita sudah tahu ilmunya. Mungkin ya imamnya sedang membaca as-sama'i wat tariq atau as-sama'i atau was-sama'i dzatil buruj. Yang lebih panjang tentunya was-sama'i dzatil buruj, agak panjang ini ya. Atau was-sama'i wat tariq. Ini agak mungkin separuhnya atau 3/4-nya. Ya, dan surat-surat yang lain dari surat-surat Al-Qur'an yang intinya ada riwayat yang sahih menyebutkan yaitu disunahkan dibaca di waktu zuhur atau asar. Ya, silahkan bagi kita yang sebagai imam tentunya bisa mengamalkan ini dengan membaca as-sama'i was-sama'i wat tariq. Ya, kita masuk ke pembahasan dari surat ini ya. Intinya membahas tentang apa kira-kira ini? Surat was-sama'i wat tariq ini kira-kira temanya ya, tujuannya adalah membahas tentang apa? Ya, ini disebutkan oleh beberapa referensi di kitab tafsir ya. Yang pertama adalah tujuan dari surat ini adalah bayanu anna ala kulli insanin hafizan minal malaikah. Yaitu tujuan-tujuan agar kita mengetahui dengan kita membaca surat At-Tariq itu tergambar. Apa gambarannya? Yang pertama, penjelasan bahwasanya setiap manusia itu ada hafidnya. Apa itu hafid? Penjaganya dari para malaikat. Ini harus kita imani sehingga kita tidak mengatakan sesuatu kecuali hati-hati. Yang benar kita katakan ya, yang salah kita diam, tidak disebarkan. Sebagaimana dalam surat Qaf ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang keluar dari ucapan kecuali di situ ada raqibun atid yang sudah mencatat. Itu yang pertama, kita harus yakin bahwasanya setiap manusia ada penjaganya ya, mencatat setiap perbuatan kita dan ucapan kita semuanya. Kemudian yang kedua, yaitu temanya ataupun tujuan dari surat ini agar kita paham bahwasanya ad-da'wah ila tafakkur fi khalqil insan. Ya, seruan agar kita bertafakur, bertadabbur tentang penciptaan manusia. Ya, nanti ada di ayatnya falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Berarti kita harus berpikir bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sesuatu yang menurut kita hina. Ya, bahkan itu kalau kita lihat ya air mani, ngapunten, ini adalah sesuatu yang hina kalau kita melihat. Tapi dari situlah Allah menciptakan ya, bahkan asal muasal air itu dari sulbi wat taraib, dari tulang ya, tulang sulbi dan tulang dada. Nanti akan disebutkan penjelasannya. Yang intinya kita harus melihat bagaimana kekuasaan Allah menciptakan manusia. Dan ini sebagai bukti kekuasaan Allah menciptakan manusia. Kemudian ketika manusia mati, apakah mungkin yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kembali? Ini sangat mungkin. Ya, sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya di surat Juz Amma ya, untuk menciptakan kembali dari sesuatu yang tidak ada ya, itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tujuan yang lainnya adalah itsbatu qudratillahi ala ba'tsil insani ba'da mautih. Yang tergambar dari surat ini adalah penetapan bahwasanya Allah berkuasa untuk
membangkitkan manusia setelah kematiannya. Berarti ada hari kebangkitan, ada yaumul hisab, ada hari pembalasan. Harus yakin. Ini adalah akidah. Ya, makanya di surat Makkiyah ini kebanyakan itu adalah menetapkan akidah hari kebangkitan, hari pembalasan. Kenapa? Karena di sini perlu penguatan akidah terlebih dahulu, yaitu di masa-masa sulit, yaitu di masa Makkah, ketika kaum muslimin ya ditindas oleh kaum Quraisy ya, diintimidasi, ada sebagian yang diazab, itu harus diberikan kekuatan, yaitu dari sisi akidah, bahwasanya nanti akan ada hari pembalasan, akan ada hari ya kebangkitan, manusia akan dihidupkan kembali. Semua yang dilakukan akan yaitu diperoleh hasilnya yang baik, maka yang didapatkan yang baik, kalau yang buruk didapatkan yang buruk sesuai dengan perbuatannya. Ya, jadi penetapan adanya hari kebangkitan ini termasuk rukun iman yang ke-5 ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah bayanu annal Qur'anal karima haqqun min indillahi ta'ala. Penjelasan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benar adanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Ya, bukan dari manusia, bukan dari tukang sihir atau dari dukun, atau bukan dari ucapan Muhammad SAW, akan tapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala turun ya melalui malaikat dengan perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lengkap semuanya dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas. Meskipun turunnya di sini sesuai dengan kejadian, yaitu surat yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Ya, 5 ayat pertama. Kemudian sesuai kejadian-kejadian, akan tapi setiap tahunnya Rasulullah SAW yaitu diperintahkan untuk murojaah dengan malaikat Jibril, sehingga ditentukan ayat ini letaknya di mana, ayat yang turun ini letaknya di surat mana, sehingga tersusun rapi hingga yang kita dapati seperti di mushaf di hadapan kita. Yang awalnya itu adalah ya turun sesuai kejadian. Bukan berarti Al-Baqarah yang pertama kali turun, tidak. Akan tapi surat Al-Alaq yang letaknya adalah di juz amma, tapi itu tadi setiap tahun dimurojaah oleh Rasulullah bersama malaikat Jibril, dan situlah ya para ulama menyebutkan yaitu susunannya adalah benar-benar dari susunan Nabi SAW yang ditertibkan, sehingga tercatatlah, tertulislah hingga saat ini, alhamdulillah. Ya, kemudian yang kelima adalah bayanu kaidil kuffar lil islami wal muslimin. Penjelasan ya makar tipu daya orang-orang kufar terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, ini memang kaum kufar selalu ingin mencelakakan Islam, ingin menyudutkan Islam, ingin menghancurkan Islam. Ya, makanya nanti ada innahum yakiduna kaida. Sungguh mereka benar-benar membuat makar. Ya, wa akidu kaida, tapi Allah pun membalasnya. Ya, dan bisa jadi kelihatannya mereka yaitu berhasil menghancurkan Islam, tapi itu adalah istidraj yang Allah sengaja menunda ya, dan bisa jadi kemenangan kaum muslim itu tertunda. Ya, dengan memperlihatkan seolah-olah kaum kufar menang awalnya, tapi akhirnya adalah ya kemenangan dari barisan kaum muslimin. Itu tujuan dari ayat ini. Ada poin-poin penting ya, seperti bahwasanya manusia selalu ada yang menjaganya. Kemudian kita harus memikirkan, mentadaburi bagaimana kekuasaan Allah menciptakan manusia. Ya, kemudian juga akidah bahwasanya ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Kemudian juga Al-Quran haqqun min indillah. Al-Quran benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, benar-benar ucapan Allah yang diturunkan yaitu melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga waspada bahwasanya seperti itulah orang-orang kufar. Walan tarudhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasara itu sampai kalian mengikuti agama mereka. Memang permusuhannya abadi. Akan tapi ya, in tansurullaha yansurkum, siapa yang menolong agama Allah pasti Allah akan menolongnya juga. Dan sebagaimana hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq
akan senantiasa ada sekelompok dari umatku itu yang selalu tegak di atas hak, ya, tidak akan berpengaruh orang-orang yang mencelakakannya, mengganggunya sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai sekarang dari ayat per ayat. Kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ayat pertama, was-samaa'i wat-thariq. Ya, was-samaa'i wat-thariq. Di sini Allah Subhanahu wa taala sering kita jumpai di ayat-ayat di surat Juz Amma ini ada kata-kata wa. Ya. Yaitu wa itu apa kira-kira? Ya, sumpah. Ya, tujuannya sumpah ini untuk apa kira-kira sumpah? Kalau kita sumpah ini demi Allah, tujuannya adalah untuk menguatkan, menekankan. Berarti ada berita yang ingin kita tekankan sehingga harus menyebutkan ya demi Allah. Yaitu kalau kita man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Itu bagi kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifatnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala yaitu berhak untuk bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya yang tujuannya adalah berarti kita harus diminta untuk bertafakur, bertadabbur. Ada apa dengan langit? Ya, ada apa dengan bintang? Sehingga ya Allah bersumpah dengan menyebut ya nama-nama itu, dengan makhluk-makhluk itu. Inilah faedah jika kita dapati Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, was-samaa'i wat-thariq, wal-laili wad-duha, wat-tini waz-zaitun, ya, wal-'asr, dan nama-nama yang lainnya yang Allah sebutkan dari makhluk-makhluknya. Tujuannya adalah agar kita seolah-olah diminta untuk bertadabbur. Ada apa ini? Ya, ada apa dengan langit? Ya, ada apa dengan ya bintang-bintang tadi? Yaitu was-samaa'i wat-thariq. Ya, kemudian wa ma adraka mat-thariq. Ya, tahukah kamu apakah itu thariq? Ya, thariq ini kalau kita belajar bahasa Arab semoga tidak salah harokatnya. Kalau thariqun ya, roknya yang panjang itu artinya jalan. Tapi kalau thariq ya bintang. Ya, misalnya nih belakang kita yaitu sa'amshi ila thariq atau ila thariq. Ya, ila thariq ya. Thariqun itu toknya pendek, roknya yang panjang itu artinya jalan. Thariqun, thariqatun. Tapi kalau thariq itu adalah bintang. Ya, misalnya ya ada nanti anaknya yang dinamakan thariq. Silahkan dengan tujuan biar dia seperti bintang yang menyinari ya di kegelapan malam. Ya, berarti dia ahli ilmu yang menyinari orang-orang di sekitarnya. Atau dinamakan thariq ya. Silahkan saja, jalan. Kenapa jalan itu dijadikan sebuah nama ya misalnya? Ya karena dia memudahkan orang untuk ya melewati sebuah tujuan atau sampai pada sebuah tujuan. Yang intinya ada thariq dalam bahasa Arab, ada thariqun. Dan jauh berbeda artinya nih. Ya, wa ma adraka ma thariq. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan thariq itu ya? Kalau tadi kita sebutkan ini disebutkan dalam tafsir Al-Aisar dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau mengatakan at-thariq ini adalah kullu ma yatruku wa ya'ti lailan. Setiap yang datang ya, yang menyinari di waktu malam, yaitu minan najm, dari bintang, maka itulah dinamakan ya thariq. Ya, kalau kita misalnya ada planet ya yang bersinar, yaitu juga thariq, bisa jadi ya. Ya, wa ma adraka ma thariq an-najmu tsaqib. Tahukah kamu apakah itu bintang itu ya yang di malam hari? Maka jawabannya adalah an-najmu tsaqib, yaitu bintang yang tsaqib. Tsaqaba. Tsaqaba itu dalam bahasa Arab ya. Kalau kita mungkin ada tembok ini, kalau ada lubang begini ya sampai tembus itu namanya tsaqabun. Kalau misalnya ada tembok nih, temboknya kok ada lubangnya, tembus, itu namanya tsaqabun. Ya berarti bintang yang tsaqib, bintang yang menembus. Menembus apa ini? Ya menembus bumi ya, cahayanya maksudnya, menembus langit ya. Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Dari kata tsaqaba, yasqubu tsaqabun artinya adalah yang menembus. Ya,
yaitu yathqubul dhulam binurihi, yang menyinari di kegelapan malam. Jadi an-najmus tsaqib, yaitu bintang yang menembus dengan cahayanya di kegelapan malam. Ya, kemudian in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Nah, disinilah kalau kita belajar bahasa Arab dan tentunya tafsir, setiap sumpah pasti di situ ada jawabannya. Ya, sebagaimana kalau kita menekankan sesuatu, demi Allah, ya saya tidak melakukan ini misalnya. Ya, demi Allah itu adalah sumpahnya. Penekannya di mana? Di mana? Yaitu ketika kita mengatakan tidak melakukan ini atau sudah melakukan ini. Ya, demikian juga di ayat ini. Kira-kira yang jadi poin inti penekanannya adalah yaitu di ayat yang keempat. Ya, yang kalau kita sebagai seorang yang beriman, yaitu ketika Allah menyebutkan di ayat-ayat Al-Quran itu meskipun tidak pakai sumpah, seharusnya kita apa? Ya, tetap percaya. Tapi kenapa ini disebutkan pakai sumpah? Untuk menghilangkan keraguan-raguan, sehingga kita tidak boleh ragu sedikit pun. Ya, banyak ayat yang seperti itu, wattini wazaitun wal 'asr wal laili wasyamsi wadduhaha. Semuanya itu adalah penekanan untuk menghilangkan keraguan-raguan. Sehingga kita harus yakin seyakin-yakinnya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya, tidaklah jiwa satu pun kecuali di situ ada hafid, penjaganya dari para malaikat. Ya, ini saja langsung ya mengatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid tanpa penguat sumpah, kita tetap percaya. Tapi itulah ayat-ayat Al-Quran, karena ini di surat-surat Makkiyah yang ketika itu yang dihadapi siapa ini kira-kira kalau di Makkiyah? Ya, orang kufar, orang kafir Quraisy yang mereka yaitu tidak percaya, ingkar. Sehingga dikuatkanlah dengan penguat seperti ini, apalagi ya orang-orang di sana waktu itu adalah ahli bahasa Arab. Ya, ahli bahasa Arab, sehingga ketika mendengarkan ayat-ayat seperti ini mereka terperanjat ya, sehingga ya di situ ada penekanan, ya di situ ada jawabul qasam, jawaban dari sumpah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya, kita harus yakin tanpa ragu bahwasanya manusia itu selalu ada yang menjaganya. Artinya apa? Menjaga, mencatat setiap perbuatannya, ya, dan ucapannya. Yaitu jawaban inti dari sumpah yang kita dapati banyak. Contoh yang paling mudah yang sering kita ulang yaitu wal 'asr. Itu Allah bersumpah dengan waktu. Mana jawabannya? Innal insana lafi khusr. Kita harus yakin bahwasanya manusia itu semuanya rugi. Ya, mau kaya, mau miskin, ya mau ya tua, muda, semuanya, mau laki-laki, perempuan, semuanya dalam keadaan khusrin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan seterusnya. Kecuali yang beriman dan beramal soleh, dan seterusnya dalam ayat. Atau wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jawabannya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bersumpah dengan 3 kali, wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, 3 ayat sebelumnya. Kemudian jawabannya yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Ya, dan begitu seterusnya. Belum lagi surat Al-Lail ya, wal laili idza saja. Ya, atau bukan wal laili atau surat Asy-Syams wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Itu adalah sumpah-sumpah yang panjang. Ya, kemudian lanjutannya ayat yang kelima, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya, disinilah mulai ya kita diajak untuk tadabbur. Ya, bahkan diperintah di situ ada falyanzur. Ya, falyanzur. Kalau kita bahas sedikit dari ilmu bahasa Arabnya, falyanzur di situ ada fa, ya ada lamul amr. Ya, lamul amr di situ yang harokatnya lam sukun itu, ya, itu adalah lamul amr yang artinya lam untuk perintah. Berarti kita diperintahkan untuk undur, lihatlah, hendaklah manusia itu melihat, ya, mimma khuliq, dari apa
ciptakan. Ya, seperti dalam surat Al-Hasyr nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wal tanzur, kalau itu pakai wa dan ada lam yang sukunnya. Hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang ya diamalkan untuk esok hari. Demikian juga ini falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah kita itu posisi kita saat ini nggih, kita dengan harta yang kita miliki saat ini atau kedudukan yang kita miliki saat ini, siapa kita saat ini, harus sadar sebenarnya kita itu diciptakan dari sesuatu yang yang hina. Tidak boleh sombong. Kita semuanya adalah hina, diciptakan dari air mani. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya. Jadi hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan. Ya, kemudian khuliqa mimma indafik. Jawabannya adalah manusia diciptakan dari ma'in dafik. Ya, apa itu ma'in dafik? Itu ma'in dzindifaq wa huwa bima'na madfuq, ay masbubun fir rahim. Ya, ini karena kita membahas tafsir nggih. Nah, insyaallah kita semuanya paham bagaimana air mani itu bisa tercipta janin. Ya, yaitu melalui hubungan suami istri, kemudian air itu memancar ke rahim. Ya, dari situlah seperti yang kita ketahui dari proses janin yaitu pertemunya dua sel atau dua air tadi, satunya dari laki-laki dan perempuan berkumpul di rahim, jadilah janin sehingga terbentuklah atau terciptalah manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu khuliqa min ma'in dafik, air yang terpancar. Ya. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yang air itu keluar dari tulang sulbi, tulang punggung dan taraib. Ya, apa itu taraib? Kalau di terjemahan disebutkan tulang dada. Ya, tetapi di sini ada sedikit perbedaan para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ketika tadi disebutkan min ma'in dafik, yaitu dari air mani, ngapunten, yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada, tulang punggung dan tulang dada. Ini adalah di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah bisa menciptakan air itu dari tulang dada kita dan tulang punggung kita. Ini kalau kita mencermati kita bukan hanya menikmati saja, ngapunten ketika karena sebagian sudah bersuami, beristri atau berumah tangga, tentunya kita merasakan nikmat itu dari semuanya ketika air itu keluar, tentunya dengan jalan syar'i, dengan jalan yang halal. Ya, seandainya saja misalnya Allah tidak menciptakan air ini tentu kita wallahu a'lam bishawab bagaimana merasakan nikmatnya ngapunten berhubungan suami istri ketika dengan mengeluarkan min ma'in dafik, yang itu bisa keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Seperti yang kita sebutkan tadi ada perbedaan pendapat Ada yang mengatakan kalau sulbi itu memang keluar dari tulang punggung, tapi kalau taraib ada dua yang mengatakan. Ada yang mengatakan itu adalah dari tulang dada wanita, ada yang satu mengatakan tetap dari tulang dada laki-laki. Ya, bagaimana ini menyatukannya tentunya ini bagi yang belajar ilmu anatomi tubuh atau yang ilmu kesehatan Kalau kita lihat bisa jadi yaitu seperti yang tadi kita sebutkan air mani ada di laki-laki dan juga ada di wanita, kemudian berkumpul di rahim, jadilah proses terbentuknya atau terciptanya manusia. Kalau menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menyebutkan at-taraib di sini adalah taraibur rajul, yaitu tulang dadanya laki-laki. Kalau seandainya itu disebutkan dengan yang dimaksud perempuan, yaitu dari tulang dada dengan bahasa sadyun sadyun. Tetapi ini adalah perbedaan yang tidak perlu panjang lebar disebutkan secara panjang, tetapi itu bisa jadi dua-duanya, wallahu a'lam bishawab. Yang penting di situ ada
proses terciptanya atau keluarnya air itu dari tulang. Ini tentunya yang belajar ilmu kesehatan bisa meneliti. Apakah dari tulang dada ataukah tulang dada laki-laki dan tulang punggung, atau dari tulang dadanya tulang dada perempuan. Wallahu alam bishawab. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Dari sinilah kita mulai diajak berpikir kembali setelah kita mengetahui bahwasanya penciptaan, asal muasal penciptaan manusia dari air yang hina, kemudian itu keluar dari tulang punggung dan tulang dada, kemudian melalui proses penciptaan terjadilah manusia. Berarti kita harus sadar siapa diri kita. Tidak boleh sombong, tidak boleh bangga diri, kita semuanya asal muasalnya sama. Kemudian innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan sangat berkuasa untuk mengembalikan. Maksudnya adalah mengembalikan ketika manusia meninggal. Ala raj'ihi laqadir, sangat mampu. Bahkan kalau kita melihat dari tulang punggung inilah yang dinamakan tulang ekor, manusia kelak nanti semuanya akan dibangkitkan. Yaitu dibangkitkan, semua tubuh manusia itu hancur kecuali satu, yaitu yang disebut dengan adbud zanab, tulang ekor manusia. Dari situlah yang nanti Allah tumbuhkan ketika yamul ba'si, hari kebangkitan. Kemudian innahu ala raj'ihi laqadir, sungguhnya Allah sangat mampu sangat berkuasa untuk mengembalikan penciptaannya, karena amat mudah bagi Allah ketika Allah mampu menciptakan, kemudian untuk mengulangi ciptaannya itu sangat mudah. Yang kita dahulu sebutkan di surat An-Naba, penciptaan manusia dengan penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, bintang itu dibandingkan itu sangat-sangat kecil penciptaan manusia dibanding penciptaan langit dan bumi yang begitu besar. Allah mampu menciptakan sesuatu yang besar, apalagi menciptakan yang kecil yaitu manusia, amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Ini ada sedikit mungkin yang mungkin panjenengan di antara kita yang pernah kayaknya tafsiran ayat ini adalah dibaca ketika barang kita hilang. Ada mungkin yang pernah melihat atau membaca Kalau barang kita hilang, motor kita hilang, sesuatu kita hilang, baca ini, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah mengembalikannya mampu. Sungguhnya Allah maha berkuasa untuk mengembalikannya. Benar nggak ini? Misalnya, motor saya hilang atau duit saya hilang. Baca ayat ini, innahu ala raj'ihi laqadir. Memang secara zahir ayatnya sungguhnya Allah maha kuasa untuk mengembalikannya. Maksudnya bukan mengembalikan barang yang hilang, tapi mengembalikan manusia ketika yamul ba'ts, hari kebangkitan. Jadi ini salah pengamalan, yaitu diamalkan ketika barangnya hilang, baca innahu ala raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau tiba-tiba pas baca ayat ini tiba-tiba kembali, ini ujian ini. Ujian bisa jadi itu adalah ujian atau istidraj Bisa jadi ketepatan saja, tapi karena kita ketidaktahuan kita kejahilan kita sehingga menganggap benar-benar tadi obat mujarab atau bacaan mujarab yang bisa diamalkan ketika barangnya hilang. Padahal mengamalkan suatu ayat tentu harus ada dalilnya, harus ada contohnya. Apakah para sahabat ketika barangnya hilang atau sesuatu yang hilang membaca ayat ini, dan apakah pemahaman ayat ini digunakan untuk mengembalikan sesuatu yang hilang? Tidak. Jadi innahu ala raj'ihi laqadir adalah Allah maha berkuasa untuk mengembalikan manusia seperti semula ketika meninggal, yaitu di hari yamul ba'ts, mengembalikan yaitu hidup sudah matinya. Kapan itu? Yauma tublas sarair. Hari ketika sarair itu adalah sir. Hari ketika semua ditampakkan dari segala macam rahasia-rahasia.
yaitu hari kiamat. Ya, yaumul mizan, yaumul hisab. Ya, nas'alullah wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita ya dari hisab yang berat dan kita menginginkan hisab yang ringan. Ketika semua amal perbuatan kita ditampakkan, yang baik yang buruk, ada yang terlewat sedikit pun. Yauma tublas sarair. Kita saat ini ya seperti tadi ya, kalau kita paham ayat ini, kita nggak akan sombong, nggak akan bangga diri, nggak akan merendahkan orang lain atau menganggap diri kita lebih. Kenapa? Kita asal muasalnya sama. Demikian juga yauma tublas sarair, hari ketika semua rahasia disingkap. Saat ini kita mungkin memiliki rahasia yang jika seseorang mengetahui rahasia kita sudah hancur kita. Tapi Allah masih menutup rahasia itu ya, maka kita harus bersyukur, yaitu dengan ya banyak beristighfar dan kita banyak-banyak berdoa. Seperti doa wirid pagi kita dan petang kita, Allahumma ustur aurati wa amin rawati. Yang lengkapnya dimulai dengan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku, ya rahasia-rahasiaku, dan berilah aku rasa aman. Ya fid dunya wal akhirah. Ya, kita bayangkan jika semua aib-aib kita, ya rahasia-rahasia kita dibongkar. Mungkin saat ini kita bisa menyimpan rahasia di dunia, tapi di akhirat ya semuanya akan tersingkap, terbongkar, ya tidak ada la yakhfa alaihi syai'un. Tidak akan ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun ya. Itulah yaumul qiyamah, yaumul mizan, yaumul hisab. Semoga Allah melindungi kita dan menyelamatkan kita dari dahsyatnya yaumul hisab. Allahumma amin. Ya, sehingga kembali ke ayat tadi, yauma tublas sarair, hari ketika semua rahasia ditampakkan, disingkap. Ya, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Al-Jazairi, beliau mengatakan annahu yakhtabiru dhamairul qulub fil aqaid wan niyat. Wasarair jam'u sarirah kasir. Jadi Allah nanti ya akan menyingkap semua ya niat-niat kita, semua keyakinan-keyakinan kita akan disingkap. Makanya semuanya nanti akan dihisab, niat kita, ucapan kita, perbuatan kita, semuanya tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Maka perlu ya kalau kita memahami ayat ini ya kita menjaga hati kita ya, ucapan kita, perbuatan kita, karena semuanya nanti akan tubla, akan ditampakkan segala rahasia semuanya, zahir wa batin. Ya, kemudian fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada bagi manusia pada waktu itu quwwah. Ya, wala nasir. Kita saat ini punya power itu ada dua. Bisa jadi dari diri kita sendiri punya memang kekuatan super ya. Ya. Ada yang punya kekuatan super ya. Maksudnya kita mampu diri kita, atau ada yang menolong. Nanti pada hari kiamat dua-duanya ini sumber kekuatan kita hilang. Baik dari diri kita lemah, sudah tidak mampu, penolong ya dari orang lain tidak ada. Ya kalau di dunia saat kita lemah ada yang menolong, berarti kita terbantu. Atau tidak perlu ada yang menolong tapi kita mampu, kita juga mampu bangkit. Tapi kalau di yaumul qiyamah dua-duanya ini sumber utama yang menolong ini sudah tidak ada. Baik dari kekuatan diri sendiri hilang, dan nasir penolong sedikit pun tidak ada, kecuali ya Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana amal perbuatan kita. Nggih, fama lahu min quwwatin wala nasir. Kemudian was-sama idzatir raja'. Ya, kemudian dilanjutkan dengan Allah bersumpah dengan was-sama idzatir raja'. Yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit ya yang mengandung hujan. Ya, was-sama idzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Itu bumi yang sada' itu artinya memecah ya. Maksudnya apa? Bumi yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Jadi kita juga diminta untuk tafakur ya. Bagaimana tanaman-tanaman tumbuh, ya buah-buahan yang bisa kita nikmati semuanya itu semuanya ya awalnya dari langit yang menurunkan hujan. Dari hujan itu airnya ke tanah, ke bumi. Dari bumi itu menumbuhkan tanaman-tanaman dan itulah yang kita nikmati.
Ya, yang semuanya itu adalah mata'an lakum walian amikum. Ya, sebagai nikmat yang kalian nikmati dan juga untuk hewan-hewan kalian. Akan tapi bukan hanya untuk sekedar dinikmati, ya, tapi untuk disyukuri yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal ardi dzatis sad' innahu laqaulun fasl. Ya, sungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar perkataan yang fasl. Perkataan yang ya menyingkap, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Artinya apa? Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Bukan fama wama huwa bil hazl. Bukan guyonan. Ya, bukan dongeng orang-orang dahulu. Bukan cerita-cerita yang tidak ada asal usulnya, tapi ini adalah benar yang benar adanya, baik itu isinya akidah, keyakinan kita, atau isinya hukum-hukum, atau isinya kisah-kisah. Semuanya itu adalah hakun faslun, yaitu membedakan antara yang hak dan yang batil, bukan senda gurau, bukan dongeng, ya cerita-cerita yang tidak benar adanya. Ya itu ya. Jadi poinnya, setelah kita diminta untuk mencermati, merenungi penciptaan manusia, kemudian kita digiring untuk melihat yaumul qiyamah, ya ketika hari semuanya ditampakkan, yaitu segala rahasia. Tidak ada yang menolong kita kecuali amal kita dan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Kemudian kita digiring lagi untuk mencermati Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu adalah hakun min indillah, ya bukan senda gurau, bukan dari sihir, bukan dari dukun, akan tapi adalah kalamullah. Ya, kemudian innahum yakiduna kaida. Kemudian digiring lagi karena ini surat Makkiyah nggih. Ketika itu kaum muslimin, ya para sahabat sedang menghadapi orang-orang yang musyrik, orang-orang kufar. Mereka membuat makar, membuat tipu daya, ya mengganggu. Ya, maka di situ disebutkan innahum yakiduna kaida. Mereka orang kufar, yaitu benar-benar akan membuat tipu daya, makar, merencanakan rencana-rencana jahat yang sebenar-benarnya. Tapi jangan takut, wa akidu kaida. Yaitu Allah akan membalas tipu daya mereka. Ya, disinilah seperti dalam ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tipu daya, membuat rencana-rencana jahat, tapi Allah juga punya rencana yang lebih untuk mengalahkan mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya untuk orang-orang kufar ini. Ya, apa faedahnya? Di sini kita imani bahwasanya Allah memiliki sifat yaitu membuat makar, membuat tipu daya. Ya, tapi tidak setiap sifat kemudian disebut nama Allah. Kita tidak boleh mengatakan ya Allah ya makir, ya Allah yang membuat tipu daya, tidak. Tapi kita sebut yaitu nama Allah yang memang ada seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ini adalah sifat Allah. Dalam pembahasan akidah ya, ada nama dan sifat. Kalau setiap nama dia mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat itu ada namanya. Kita ambil contoh ya. Misalnya Ar-Rahman itu nama Allah. Sifatnya adalah rahmat, merahmati. Ya, nama Allah Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Sifatnya adalah mengetahui. Allah namanya As-Sami' yang mendengar, yang maha mendengar. Berarti Allah sifatnya memiliki pendengaran. Ya, tapi kalau misalnya Allah marah, ghadiballahu alaihim, Allah marah, bolehkah kita menyebut ya Allah yang maha pemarah? Ya, tidak bisa. Jadi setiap nama di situ mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat-sifat Allah ini bisa diambil nama. Itu dalam pembahasan akidah asma wa sifat ada nama-nama yang disebutkan dalam hadis ya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhlal jannah. Yaitu Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya, maka dia masuk surga. Ya, ada pembahasan nama dan ada pembahasan sifat yang masing-masing berbeda nih. Ya, itu kaidahnya ataupun faedahnya kita mengimani sifat Allah membalas tipu daya. Ya, berarti kita nggak khawatir. Silahkan ya orang-orang kufar melakukan tipu daya menghancurkan Islam, yang mungkin bisa jadi kita seolah-olah tertunda kemenangannya.
ya tertunda kemenangannya. Tapi janji Allah pasti. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu pasti, tidak akan mungkin ya Allah mengalahkan kaum muslimin di hadapan orang kufar. Tapi sebaliknya. Tapi ya namanya kemenangan, yaitu butuh kesabaran, ya butuh ujian. Ya, makanya dikatakan di akhir ini famahil kafirina amhilhum ruwaida. Berilah tangguh mereka. Seolah mungkin saat ini orang-orang kufar, musuh-musuh Islam menang. Ya, tapi Allah ya sedang membuat makar tipu daya untuk membalas yang nanti pada saatnya ya mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya tinggal kita ya sabar ya bersatu di atas ya al-haq, ya bersatu di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, itu mungkin yang bisa kita bahas. Ada beberapa faedah ya. Yang pertama tentang sumpah tadi ya. Ini perlu kita sebutkan juga selain faedah-faedah yang akan kita bacakan tentang sumpah tadi. Kita sebutkan tadi kita sebagai hamba Allah, seorang mukmin, ahlu tauhid, tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Ya wallahi, ya warrahman boleh. Atau dengan menyebut sifatnya. Ya wa izzatillah, demi kemuliaan Allah. Seperti doa kita, a'udzu bikalimatillahi tammah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah yang sempurna. Ya, dari sini muncul boleh nggak kita bersumpah dengan Al-Quran? Boleh bersumpah dengan Al-Quran? Nggak boleh. Boleh atau nggak boleh? Nah, nanti sebelum ditanya saya tanya dulu ya. Boleh nggak kita bersumpah dengan Al-Quran? Ya, Al-Quran itu ada mushaf ya, ada rinciannya. Al-Quran itu kan mushaf ya. Mushaf itu kan isinya Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah atau makhluk? Kalamullah, ucapan Allah yang memang tertulis dengan lafaz-lafaznya. Nah sekarang kalamullah apakah itu makhluk atau sifat Allah? Sifat Allah. Jadi boleh kita bersumpah dengan Al-Quran. Demi Al-Quran boleh. Ya, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, boleh kita sumpah dengan menyebut sifat Allah. Demi kemuliaan Allah, boleh. Demi rahmat Allah, boleh. Kenapa? Karena itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi boleh bersumpah dengan demi Allah. Yang enggak boleh itu demi Allah, demi Rasulullah, itu yang enggak boleh ya. Karena demi Allah, Allah. Tapi kalau demi Rasulullah itu makhluk. Kita enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya, apalagi kalau sudah sedang jatuh cinta ya, demi langit, bumi, demi hidupku dan matiku akan aku serahkan, yang gombal ya. Ya, itu sudah seperti tadi hadisnya ya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah dia telah berbuat ya syirik. Ada kafaratul yamin di situ ya, ada kafarahnya atau ada taubatnya. Kemudian setelah kita mengetahui bersumpah dengan Al-Quran itu boleh. Kalau bersumpah dengan mushaf, mushaf ya, yaitu demi mushaf, boleh? Gak tahu. Ya mushaf itu isinya kalamullah, sama juga. Ya demi mushaf. Kalau kita meyakini di mushaf itu ada kalamullah. Ya, karena bersumpah dengan sifat Allah itu tidak mengapa. Ya, pertanyaan berikutnya. Ini ada mushaf misalnya ya. Sumpah demi Allah, kemudian kita pegang. Ya, ini Al-Qur'annya. Sumpah ya, beneran. Ini pegang Al-Qur'annya, sumpah saya ini. Sumpah jabatannya. Boleh ini? Dengan memegang mushaf, meletakkan tangan kita di atas mushaf ya. Sumpah saya. Ini bukan digiring kemana-mana loh ya. Intinya sumpah aja ya, bukan sumpah yang ini. Paham ya? Ya, sumpah dengan memegang mushaf. Boleh? Ya, ini ada pembahasan para ulama ya. Kita lihat tujuannya orang memegang mushaf untuk ketika sumpah itu tujuannya apa kira-kira? Padahal sumpah itu kan sudah
ta'kidu syai' bi dzikril mu'azzam. Menyebutkan sesuatu atau menekankan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang mulia. Allah kita sebut sudah yang paling mulia, tidak ada yang paling mulia lagi. Berarti kita sudah menekankan dengan ucapan. Sudah cukup sebenarnya ini. Kalau kita paham sumpah. Ya, kalau kita paham sumpah, itu kita sudah menekankan sesuatu dengan menyebutkan Allah yang maha mulia, maha segala-galanya. Tapi kenapa harus disentuh lagi ini? Ya, harus disentuh tujuannya. Ya, ini ada pembahasan para ulama ya, bisa nanti diulangi lagi, dipelajari lagi, namanya at-taghlid fil yamin. Yaitu penekanan dalam urusan sumpah. Di sini ada beberapa yang syar'i, ada yang syar'i dan tidak. Yang syar'i adalah dengan mengulang-ulang sumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah 3 kali, 10 kali, 5 kali. Seperti dalam pembahasan syariat ada li'an ya. Apa itu li'an? Ya, sumpah ketika seseorang menuduh istrinya berbuat zina. Ada sumpah beberapa kali, itu penekanan. Sudah sumpah menyebut nama Allah tapi diulangi beberapa kali, itu namanya untuk taghlid, untuk memperkuat, menegaskan. Itu satu. Kemudian yang kedua yaitu dengan melihat tempat. Misalnya sumpahnya biar terlihat kuat ya, mengikat, tegas gitu, kita ajak ke Baitullah atau di Masjidil Haram karena kemuliaan tempat, atau di masjid daripada di kantor, di masjid ya misalnya. Ya, atau dengan melihat waktunya, yaitu di waktu setelah asar. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Karena waktu asar itu ya waktu yang mulia, makanya dinamakan wal asr. Ya, tapi kalau dengan memegang ini, ya ini tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalilnya, bahkan tidak ada asal muasalnya dari para sahabat. Ya, apakah di zaman sahabat ada mushaf? Kan belum tertulis. Ya, tapi ada lembaran-lembaran, ya entah itu di tulang-tulang, di pelepah-pelepah, ya bahkan dibukukan pertama kali di zaman Abu Bakar, tapi tidak disebarkan dulu, belum disebarkan waktu itu, karena kesibukan beliau memerangi orang-orang kufar yang menentang zakat ya. Barulah terbukukan resmi di zaman Utsman, makanya disebut dengan Rasm Utsmani. Di zaman Utsman bin Affan semuanya dicatat, dikumpulkan, kemudian disebarkan ke seluruh kota. Berarti masih sahabat masih masih menemukan mushaf. Ya, cuman mushafnya berbeda ya, tebal mungkin ya, karena tidak ada harokatnya, demikian juga kertasnya mungkin berbeda ya. Tapi masih ada mushaf. Ya, ini para sahabat tidak mencontohkan ketika sumpah itu untuk menekankan dengan menyentuh. Ya, terus dari mana ini muncul? Ya, maka kita yang belajar harus segalanya menggunakan dalil ya, dan sesuai pemahaman para sahabat itu tidak ada diamalkan sedikit pun. Bahkan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan itu adalah urusan bid'ah karena tidak ada contohnya dari ya Nabi dan para sahabat. Terus kalau diletakkan di sini, ya diletakkan di atas kepala. Ya sekali lagi tujuannya itu mereka sebenarnya untuk menekankan jangan sampai mengingkari janji, sumpah. Ini Al-Quran sudah diletakkan di atas kepalanya. Sebenarnya kalau seorang muslim paham sumpah itu nggak perlu memegang mushaf, nggak perlu Al-Quran di atas kepala, itu sudah gemeter seharusnya. Kenapa? Dia menyebut nama Allah yaitu yang Allah maha kuasa, maha besar, maha mulia, maha segala-galanya, maha mengetahui. Sehingga kita sudah sangat-sangat tunduk dengan menyebut nama Allah itu. Ya, tapi ya seperti itu ya, karena kalau dari bahasanya Syekh Shalih Al-Fauzan itu min ba'dul juhal, dari sebagian orang yang tidak mengerti ya, sehingga harus ada penekanan lagi. Ya, yang kita lihat aktualnya sudah sumpah memegang mushaf, sudah sumpah di atas ya mushaf ya Al-Quran, tapi juga bohong juga. Ini tidak dikirim kemana-mana ya. Ini tahun-tahun panas ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu yang kita ingin jelaskan, bahwasanya yang sunnah, yang sesuai syariat, yaitu sumpah dengan menyebut nama Allah atau dengan sifatnya. Kalamullah, Al-Quran, mushaf itu ada kalamullah, ada sifatnya, maka boleh, silahkan demi Al-Quran, demi mushaf, karena di situ ada kalamullah.
Yang tidak ada contohnya asal muasalnya adalah dengan memegang ya atau dengan diletakkan di atas kepala. Ya wallahu a'lam bishawab. Yaitu pelajaran yang pertama tentang sumpah tadinya. Ya kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil ya tadi yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Berbeda dengan makhluk tidak boleh bersumpah ya kecuali dengan menyebut nama Allah dan sifatnya. Hanya penekanan gitu. Tidak boleh kita bersumpah demi hidup ya demi hidupku, demi nyawaku. Ya tujuannya tadi yaitu kita hanya boleh mengatakan ya demi Allah, demi sifatnya. Kalau misalnya begini ini nggak apa-apa kita sebutkan ya. Kadang kita menemukan lafadz kalau di hadis ya walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Boleh ini? Apakah ini khusus untuk Rasulullah? Kan walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Nah, ini mengandung sifat Allah tidak? Ya mengandung, berarti tidak mengapa. Tapi kalau mengatakan demi jiwaku, stop, berhenti. Ya, nah itu ya demi diri kita, berarti demi makhluk. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi itu. Ya kemudian berikutnya pelajaran yang perlu kita renungi adalah asal muasal penciptaan manusia tadi ya, dari air yang hina, ya air yang dipancarkan ke rahim. Ini termasuk kekuasaan Allah ya. Ini perlu kita cermati dari beberapa ucapan para ulama bagaimana kekuasaan Allah memberikan kenikmatan itu. Apakah ada seseorang yang ngapunten ya mengeluarkan air itu tapi nggak nikmat? Ada? Ya ada. Ya ada yang ngapunten ya mandul ya misalnya. Ya sehingga tidak diberikan keturunannya. Makanya di ayat ya yahabul liman yasha, Allah memberikan yaitu dengan pemberian berupa anak laki-laki ataupun anak perempuan atau dua-duanya, tapi ada yang tidak diberikan ya dari keturunan. Ya dari sinilah ya asal muasal penciptaan manusia ya dari tulang punggung tadi dan tulang dada yang kita sebutkan tadi, yang ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya untuk menciptakan kembali dari sesuatu yang rendah tadi, hina tadi, Allah ya innahu ala raj'ihi laqadir. Jadi yang kita tuju bukan membahas bukan membahas air maninya gitu, tapi membahas bagaimana Allah dengan mudahnya untuk menciptakan kembali setelah kematian. Meskipun kita juga diminta untuk merenungi asal muasal penciptaan manusia dari sesuatu yang hina, artinya jangan sampai kita sombong, kita ingat siapa diri kita, ya tidak boleh menyombongkan diri, apalagi menentang Allah. Ketika kita sudah merasa punya akal, merasa punya harta, merasa punya kekuasaan ya, sehingga berbuat semenang-menang, berarti kita lupa asal muasal kita. Ya, kemudian pelajaran berikutnya adalah yaumul qiyamah. Kita mengingat di situ ada yaumatu belas sarair, ya, fama lahu min quwwatin wala nasir. Yaitu hari ketika semua ditampakkan. Ya, ada hisab yang berat, ada hisab yang ringan. Hisab yang berat ketika seorang ditampakkan semua amal perbuatannya, ya kemudian ditimbang, ya sehingga amal buruknya lebih berat daripada amal kebaikannya. Ya adapun hisab yang ringan, yaitu Allah menampakkan ini perbuatan seorang hamba, kemudian Allah tutupi, Allah ampuni, sehingga ketika dihisab di mizan, yaumul mizan, di hari timbangan, yaitu amal kebaikannya lebih berat. Kenapa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam beramal soleh itu adalah menginginkan rahmat Allah. Meskipun kita pahala menginginkan, tapi pahala itu bisa berlipat-lipat sesuai dengan keikhlasan kita bagaimana ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang tidak masuk surga murni dengan pahalanya, dengan amal solehnya. Karena kalau Allah tidak memberikan rahmat, yaitu pahala satu dibalas satu, tapi dengan rahmat Allah pahala satu bisa ya berlipat-lipat, itu dengan rahmat Allah. Makanya ketika ditimbang, ya meskipun amal kebaikannya sedikit ya, tapi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan, itu bisa mengalahkan ya timbangannya dari amal keburukan yang banyak. Seperti hadis bitaqah. Hadis bitaqah ketika seorang menulis
kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang ternyata kalimat la ilaha illallah itu memenuhi ya timbangannya berat sehingga ya dia dimasukkan ke dalam surga. Ini faedahnya kita tidak seseorang tidak akan masuk surga murni dengan pahalanya, dengan amal solehnya, tapi dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya berarti kita butuh keikhlasan yang jujur ya. Karena bisa jadi 100 kalau kita sedekah 100.000 ya tergantung keikhlasan. Ada yang dibalas 100 juga, ada yang dibalas 700 kali lipat, ada yang dibalas ya berlipat-lipat daripada itu, ada yang tidak dibalas sama sekali. Kenapa? Ya dia riya, dia tidak ikhlas. Ya seperti di surat Al-Baqarah ya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Permisalan orang yang menyinfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanamkan habbah, satu biji. Dari satu biji ini tumbuh 7 bulir, setiap bulir tumbuh 100 biji sehingga 700 kali lipat. Ya wallahu ya lebih bisa melipat gandakan lebih dari itu dengan kehendaknya. Ya jadi kita harus melihat bagaimana dahsyatnya yaumul qiyamah, hari ketika semua ditampakkan dan semua pada waktu itu tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun, pertolongan tidak ada satu pun ya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Kemudian faedah berikutnya adalah kita harus yakin seyakin-yakinnya Al-Qur'an adalah kalamullah haqqun la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bukan dari sihir ataupun para dukun, bukan ucapan buatan manusia, tapi adalah kalamullah. Ya, sehingga apapun yang ada dalam Al-Qur'an kita harus yakini hak itu adalah benar adanya, tidak boleh ragu sedikit pun. Dzalikal kitabula raiba fi. Ya, wa ma huwa bil hazl. Al-Qur'an itu bukan gurauan, bukan dongeng yang benar bisa tidak, bukan, ini benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir yaitu tentang tadi bagaimana Allah kadang menunda ya, kemenangan kaum muslimin untuk menguji kesabaran. Demikian juga kadang Allah menampakkan kemenangan pada orang kufar, seolah-olah orang-orang kufar berkuasa, padahal itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ya bisa jadi di akhir atau bisa di yaumul qiyamah ya Allah menampakkan ya azabnya dengan seberat-beratnya. Na'udzubillah. Itu mungkin yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jika ada penanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya dari saya pribadi dan dari syaitan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa terus memahami ayat-ayat Allah, memahaminya dan mengamalkannya, dan kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai hujah kita, sumber yang bisa menenteramkan hati kita. Allahumma amin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.